Malam itu begitu hening, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan di balik semak belukar. Desa itu, meski kecil dan sederhana, menyimpan satu larangan yang tak pernah berubah sejak dulu. Jangan pernah mengambil air dari sumur belakang masjid tua setelah azan maghrib berkumandang. Larangan itu seperti mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi tak pernah dijelaskan alasannya secara terang. Fikri, seorang pemuda yang baru saja hijrah, belum tahu soal larangan itu. Ia datang ke desa itu untuk menenangkan diri, menjauh dari hiruk-pikuk kota dan dosa-dosa masa lalunya. Malam itu, karena air keran masjid tak mengalir, ia mendengar suara lirih seorang lelaki tua berkata, "Kalau darurat, ambil saja dari sumur belakang, tapi jangan sampai kotoranmu ikut larut di dalamnya." Fikri mengangguk polos, lalu berjalan ke belakang. Angin mendadak dingin menusuk kulit saat ia sampai di sumur tua itu. Tumbuhan merambat menutupi bibirnya, seperti tangan-tangan yang hendak menutup rahasia. Ia menimba air itu dengan timba tua yang berat. Airnya tampak jernih, tapi terasa terlalu dingin saat menyentuh kulit. Fikri berwudu, mengusap wajahnya perlahan. Tapi saat membasuh kaki, ia merasa ada sesuatu menyentuh balik. Barusan apa itu?" bisiknya sambil melihat ke dalam sumur. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat bayangannya sendiri yang goyah bersama riak air. Namun sejak malam itu, saat Fikri takbir di dalam masjid, ia merasa tak sendirian. Sujudnya terasa berat. Rukuknya seperti dibebani tangan lain. Bahkan saat ia mengucap salam di akhir sholat, ada suara kecil yang ikut menjawab, "Waalaikumsalam." "Fikri?" Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit berwarna kelabu, tanpa bintang, seolah menahan nafas. Fikri berjalan pelan menyusuri jalan setapak di samping masjid tua, membawa gayung kosong dan niat baik untuk sholat. Keran masjid mampet. Tak ada air, hanya bunyi desisan udara. Kalau darurat, sumur belakang bisa kau pakai. Tapi jangan lama-lama, bisik Pak Salim, marbot masjid, dengan suara berat seperti menyimpan beban. Fikri mengangguk tanpa curiga. Ia menuruni anak tangga kecil menuju sumur tua yang ditutupi ilalang dan lumut. Ketika ia membuka tutup kayunya, bau anyir tipis menyelinap, tapi ia abaikan. Airnya jernih, tapi dinginnya menusuk tulang. Ia membasuh wajah, tangan, lalu kaki. Saat air menyentuh ujung jari kakinya, ia merasa ada yang mengusap balik. Fikri tertegun. "Siapa?" gumamnya, tapi hanya sunyi menjawab. Ia buru-buru kembali ke masjid. Tapi saat takbiratul ihram, tubuhnya gemetar. Di antara saf yang sepi, ada bau tanah basah menyelinap. Dan saat ia sujud, terasa seperti lantai masjid menarik wajahnya ke bawah lebih dalam. Fikri menunduk dalam sujudnya, tapi malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena udara dingin menusuk, tapi karena ada sensasi, seolah lantai masjid menjadi basah dan lembek, seperti tanah yang baru digali. Tangannya bergetar. Ia mencoba bertahan, berusaha fokus. Tapi saat keningnya menyentuh lantai, suara lirih mengalun dekat telinganya. "Aku juga ingin sujud." Suara itu serak, pelan, seperti keluar dari rongga yang lama tak digunakan. Fikri sontak mengangkat kepalanya. Ia menoleh ke belakang, ke saf kosong yang hanya dipenuhi sajadah gulung. Tak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu. Ia segera menyelesaikan sholatnya, tapi salam terakhirnya terasa berat.
Karena tepat saat ia menoleh ke kanan, ada bayangan sosok berdiri diam di ujung saf. Dan saat ia menoleh ke kiri, saf itu kosong, tapi sajadahnya basah, meneteskan air seolah baru dipakai oleh seseorang atau sesuatu. Sejak malam itu, bau tanah basah selalu muncul setiap kali Fikri masuk masjid. Padahal lantai marmernya bersih, tak pernah basah, tak pernah kotor. Tapi bau itu seakan melekat di hidung dan di hati. Fikri mencoba menenangkan diri. Ia yakin ini hanya sugesti. Tapi saat ia duduk membaca Al-Quran usai Isya, tiba-tiba dari balik rak kitab, terdengar suara tetesan air, ceplok, ceplok, jatuh ke lantai. Ia mendekat perlahan. Dan benar, lantai di pojok rak itu basah. Air mengalir pelan, bening, tapi berbau seperti sumur tua. Saat hendak menyeka air itu dengan sapu tangan, ia melihat sesuatu di sela-sela celah rak, sebuah jemari pucat, kurus, dan menggigil. Jemari itu seperti hendak meraih, lalu menghilang dalam sekejap. Fikri terdiam. Tenggorokannya tercekat. Apa ini cuma gangguan jin biasa? Atau aku telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, pikirnya dalam hati. Fikri memutuskan untuk tidak ambil pusing. Ia mencoba tetap rutin sholat 5 waktu, meyakinkan diri bahwa semua hanya gangguan setan pengganggu ibadah. Tapi malam berikutnya, semuanya semakin jelas bukan sekadar ilusi. Saat azan Isya usai, ia masuk ke masjid lebih dulu. Hanya ada dia. Ia gelar sajadah di saf pertama. Tapi sebelum sempat takbir, dari sudut matanya, ia melihat sajadah di saf kedua bergeser perlahan. Awalnya seperti tertiup angin. Tapi angin tak mungkin masuk ke masjid tertutup. Lalu sajadah itu terlipat, seolah ada seseorang yang duduk di atasnya. Tanpa suara. Tanpa tubuh. Hanya lipatan kain yang berubah bentuk, seperti mengikuti gerakan takbir. Fikri memejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, gumamnya. Tapi saat ia membuka mata kembali, sajadah itu sudah terbentang sempurna, basah di bagian kepala. Seperti habis dipakai seseorang untuk sujud. Pagi harinya, Fikri menemukan Pak Salim duduk di tangga masjid, menunduk, wajahnya sayu. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang retak. Tapi matanya bukan sedang berzikir, melainkan menangis tanpa suara. Fikri mendekat. "Pak, sumur belakang, apa sebenarnya yang pernah terjadi di sana?" Pak Salim tak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu berucap lirih, "Dulu, ada orang yang meninggal di dalam sumur itu. Sedang ambil air wudhu, tapi mayatnya nggak pernah ditemukan." Fikri terdiam. Dadanya mengeras. Setelah itu, setiap ada yang ambil air di sana, selalu ada yang ikut wudhu, lanjut Pak Salim sambil menatap Fikri dalam-dalam. Mereka yang sudah mati, tapi belum siap menghadap Tuhan. Dan Fikri sadar, suara yang menyambut salamnya malam itu bukan dari makhluk hidup. Sejak malam-malam aneh itu, Fikri mulai merasa kosong. Ia masih sholat, masih mengangkat tangan, masih berdoa. Tapi entah kenapa, doanya seperti mentok di langit-langit masjid, tak pernah sampai ke atas. Setiap sujudnya terasa berat. Bukan karena tubuh, tapi karena jiwa yang seperti tertahan. Ia mulai mimpi buruk, berdiri sendirian di tengah kuburan. Tapi saat berdoa, suara doanya dipotong oleh suara lain. Suara yang dalam dan dingin, mengulang kalimat-kalimatnya dengan intonasi menyindir. "Ampuni aku. Ampuni aku, atau kau?" Fikri terbangun dengan keringat dingin. Tenggorokannya kering.
Tapi hatinya lebih kering lagi. Ia mulai bertanya, apakah air wudhuku masih sah? Apakah ibadahku diterima, kalau air itu dari tempat yang najis secara tak kasat mata? Dan malam itu, ia berniat kembali ke sumur. Bukan untuk mengambil air, tapi untuk meminta maaf, entah kepada siapa. Fikri berdiri sendiri di depan sumur tua itu, malam hari, saat semua lampu rumah warga sudah padam. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan dan isak tangis kecil yang tak jelas sumbernya. Ia meletakkan tangan di bibir sumur, menunduk dalam. Airnya tampak tenang. Tapi ia tahu, ada yang mengintai dari balik permukaannya. Fikri berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Maaf, aku tak tahu. Kalau tempat ini pernah jadi tempat seseorang meninggal. Tak ada jawaban. Tapi ria air perlahan bergerak, membentuk pusaran kecil, meski tak ada angin yang meniup. Lalu, terdengar suara perempuan, pelan dan getir. Kami cuma mau ikut sujud tapi tak pernah dibolehkan. Fikri mundur, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang dalam. Ia sadar, kadang yang menghantui kita bukan makhluk jahat, tapi mereka yang terabaikan dalam niat ibadah yang tak sempurna. Keesokan harinya, Pak Salim memanggil Fikri diam-diam. Di ruang belakang masjid, ia membuka kotak kayu tua, berisi buku catatan kuno dan secari kain kafan yang lusuh, penuh noda tanah. Kami pernah temukan ini di dekat sumur, bertahun-tahun lalu, kata Pak Salim, suaranya parau. Tapi tak pernah ada jasad. Fikri menggenggam kain itu. Rasanya dingin, seperti ditarik dari liang kubur. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara perempuan membaca doa, tapi doanya terhenti di tengah-tengah, seperti terputus oleh isak tangis. Innalillahi wa inna ilaihi. Lalu hening. Fikri menunduk. Jadi, arwahnya belum dimandikan, belum dikafani, tapi sudah dikubur? Pak Salim mengangguk. Dan sepertinya, air wudhu dari sumur itu tak sekadar air, tapi permintaan. Permintaan terakhir dari mereka, yang tak pernah sempat bersuci. Malam itu, Fikri membawa ember kecil berisi air bersih dan sehelai kain putih. Ia tak tahu doa yang tepat, tak paham tata cara memandikan jenazah yang tak ada jasadnya. Tapi ia tahu satu hal, niatnya tulus. Ia duduk di tepi sumur, mengusap permukaan air seperti membasuh wajah seseorang yang tak terlihat. Lalu ia berseru pelan, "Untukmu yang belum sempat suci, semoga Allah menerimamu malam ini. Semoga wudhu ini cukup untuk membawamu pulang." Angin berhenti. Air sumur tak lagi dingin. Justru hangat dan damai. Tiba-tiba terdengar suara lembut, seperti bisikan syukur. Alhamdulillah, dan seketika, air sumur itu mulai berubah warna. Tak lagi jernih, tapi keruh. Lalu diam. Seolah seseorang yang sudah lama tinggal di dalam, akhirnya pergi. Sejak malam itu, sumur belakang masjid ditutup rapat. Bukan karena takut, tapi karena tugasnya telah selesai. Tak ada lagi bau tanah basah di dalam masjid. Tak ada sajadah yang basah. Tak ada suara menjawab salam Fikri. Semua kembali tenang. Fikri kini sholat dengan damai. Ia merasa doa-doanya benar-benar naik, bukan terhenti di langit-langit. Tapi setiap sujud, ia tak lupa berbisik lirih. Semoga yang tertinggal, kini sudah sampai. Semoga yang kotor, telah dibersihkan oleh niat yang tulus. Pak Salim berkata pelan suatu hari, "Kadang,
Yang belum selesai di dunia, bukan dosa, tapi wudhu yang tak sempat dilakukan. Dan Fikri akhirnya paham. Di balik semua gangguan, di balik ketakutan ada jiwa yang menunggu dihormati. Bukan dengan air semata, tapi dengan niat yang tak pernah mati. Pesan moral cerita ini adalah, keikhlasan dan niat bersuci bukan sekadar ritual luar, tapi cara kita menghargai jiwa, milik kita dan mereka yang belum sempat kembali. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.